saya Siti Zahra Sri Rahayu dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji greenhouse pada tumbuhan Hydrilla verticillata atau membuktikan apakah proses fotosintesis itu mengeluarkan oksigen. Teori fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Fotosintesis adalah proses penyusunan dari H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks dan memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik atau glukosa dan dari zat anorganik atau CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis dalam kloroplas dibagi menjadi dua tahap reaksi, diantaranya yaitu reaksi terang dan gelap. Orang yang pertama kali menemukan fotosintesis yaitu John Ingenhousz dengan melakukan percobaan pada tanaman Hydrilla verticillata. Tujuan praktikum kali ini adalah 1. Untuk mengetahui cara fotosintesis tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen. Yang kedua, untuk mengetahui faktor intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. 2 buah botol bekas, tanaman Hydrilla verticillata, dan air keran. Siapkan 2 buah botol bekas lalu masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam masing-masing botol sama rata. Lalu isi botol yang sudah terisi hidrilla dengan air keran sampai penuh hingga memenuhi seluruh bagian botol. Pertama, simpan botol di tempat yang terang yang terkena cahaya matahari langsung. Lalu untuk botol kedua, simpan di tempat yang gelap tanpa terkena cahaya matahari langsung. Pada botol ke-1 yang ditempatkan di tempat terang atau di bawah sinar matahari sudah ada cukup banyak gelembung. Dan pada botol kedua belum ada gelembung sama sekali. Botol pertama terlihat banyak gelembung yang menempel pada tanaman Hydrilla verticillata dan bahkan ada gelembung-gelembung yang naik. Pada botol kedua hanya ada sedikit gelembung yang menempel pada tanaman Hydrilla verticillata. Botol pertama ada banyak sekali gelembung yang menempel pada tanaman Hydrilla verticillata. Pada botol kedua hanya ada sedikit gelembung yang menempel pada tanaman Hydrilla verticillata. Tanaman Hydrilla yang terkena cahaya matahari langsung setiap menitnya menghasilkan gelembung oksigen yang semakin banyak. Itu tandanya bahwa dalam proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan laju fotosintesis, tetapi jika intensitas cahaya yang terlalu tinggi, maka akan merusak klorofil dan menyebabkan sel daun dehidrasi atau kehilangan cairan. Setiap tumbuhan yang berklorofil membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis dengan menangkap, menggunakan, dan memecah molekul di dalam hidrilla tersebut. Tanaman Hydrilla yang tidak terkena cahaya matahari langsung menghasilkan gelembung oksigen yang cukup, namun tidak sebanyak yang terkena cahaya matahari langsung. Itu karena kurangnya intensitas cahaya matahari.
Proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, dan penambah substrat reaksi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses fotosintesis menghasilkan O2. Dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perlakuan yang ditempatkan di tempat yang terang. Terbukti bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Faktor intensitas cahaya yang terang, cukup atau optimal akan membuat proses fotosintesis menjadi cepat. Tetapi bila cahaya yang tersedia sedikit, proses fotosintesis menjadi lambat. Terima kasih telah menonton video praktikum saya kali ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.